Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ardianto, NPM 2018-05-11062. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu WiMAX. WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, yang merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar, Broadband Wireless Access atau biasa disingkat BWA, yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX juga merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Nah, di samping kecepatan data yang tinggi, mampu memberikan WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standard dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan tidak proprietary dengan kecepatan data yang besar sampai 70 Mbps. WiMAX juga dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband, last mile, ataupun backhaul. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa WiMAX merupakan terobosan terbaru dari teknologi broadband nirkabel yang sempat viral di dunia teknologi beberapa tahun yang lalu. WiMAX sendiri merupakan kepanjangan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, yang pada dasarnya WiMAX ini memiliki dasar teknologi yang sama dengan Wi-Fi, namun sedikit berbeda pada spesifikasi tertentu. Pada Wi-Fi, cakupan area yang dapat dijangkau itu lebih sempit, mirip dengan local area network. Hal ini berbeda dengan cakupan WiMAX yang lebih tepat disamakan dengan Metropolitan Area Network karena dapat menjangkau area hingga 50 km. Nah, untuk kecepatan WiMAX jelas lebih cepat dibanding dari Wi-Fi, yaitu 60 hingga 70 Mbps. WiMAX ini merupakan gabungan dengan standar HC Hyperman. Nah, jaringan WiMAX ini juga menjadi solusi dari sulitnya membangun infrastruktur jaringan kabel, terutama di daerah-daerah pelosok dan terpencil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rui Cahyono, NPM 2018-05-11-061, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan jaringan WiMAX di Indonesia. Teknologi jaringan WiMAX sendiri sebenarnya sudah masuk ke Indonesia pada tahun 2009, lebih dulu daripada LTE. Namun baru bisa dinikmati secara komersial pada tahun 2011. Hal ini dimulai dari wilayah Jabodetabek yang mengusung 10 BTS sebagai sarana pendukungnya. Pada akhir tahun 2011, angka pelanggan dan jaringan WiMAX ini sudah mencapai 7.000 orang.
baru pada tahun 2012 jaringan WiMax mulai merambah ke kota-kota lain seperti Medan, Balikpapan, Makassar, Palembang, Pekanbaru, dan Bali. Namun sayangnya jaringan WiMax pamornya semakin lama malah meredup. Ada beberapa alasan yang memicu hal ini. Yang pertama adalah LTE menjadi mimpi buruk bagi jaringan WiMax karena berhasil meraup pelanggan lebih banyak, yaitu 245 juta, dengan perkembangan yang lebih luas juga. LTE menjadi tak tertandingi dan lebih diminati oleh pelanggan. Perkembangan teknologi yang semakin sengit di lini bisnis yang membuat ramai industri teknologi tersebut. Teknologi jaringan WiMax yang kualitas hampir sama dengan LTE nyatanya tidak mampu berkembang baik di Indonesia, walaupun ada beberapa kendala teknik dan kebijakan pemerintah yang menghambat. Namun jaringan WiMax nyatanya sempat mencuri perhatian pengguna internet di tanah air. Baik, semoga informasi mengenai teknologi jaringan WiMax dapat menambah wawasan Anda semua. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, NPM 2018 05 11 076. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja WiMax. Sama dengan Wi-Fi, sebuah komputer dengan fasilitas WiMax akan dapat menerima dari stasiun pengirim WiMax. Bedanya, Wi-Fi sampai saat ini mampu mengirim data 54 Mbps dalam kondisi optimal. Sementara itu, WiMax dirancang mampu sampai 70 Mbps. Nah, itu dia bedanya Wi-Fi dengan WiMax dan prinsip kerjanya. WiMax dirancang untuk dapat memberikan layanan point to multipoint (PMP) maupun point to point (PTP) dengan kemampuan pengiriman data hingga 10 Mbps atau user. Pada mobile, WiMax terdapat pada konfigurasi sistem yang jauh lebih sederhana serta kemampuan pengiriman data yang lebih tinggi. Nah, itulah penjelasan mengenai prinsip kerja WiMax. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai prinsip kerja WiMax, dan itulah pemaparan materi kami mengenai WiMax mulai dari penjelasan perkembangan WiMax di Indonesia dan prinsip kerja WiMax. Jadi, apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi kami memohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.